Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kehilangan adalah sumber stres yang umum. Kita bisa kehilangan banyak hal, seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, kehilangan reputasi, bahkan kesehatan atau orang-orang terkasih kita. Ketika orang mengalami kehilangan, kita melihat dua reaksi umum. Yang pertama adalah ketakutan dan yang lainnya adalah kesedihan. Kesedihan itu baik. Kesedihan adalah cara kita melewati masa-masa transisi dalam kehidupan kita. Tetapi faktanya jika kita tidak berduka, kita akan terjebak. Di sisi lain, rasa takut adalah hal yang buruk. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan jangan berduka, jangan berkabung, jangan bersedih, atau jangan menangis. Tetapi firman Tuhan katakan adalah jangan takut. Dan itu dikatakan di dalam Alkitab 365 kali. Kesedihan tidak melumpuhkan, tetapi rasa takut itu dapat melumpuhkan seseorang. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Daud berkata di dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ketika pemazmur sedang menuliskan bagian ini, para gembala selalu membawa gada dan tongkat untuk melindungi domba-domba mereka. Daud tahu bahwa dengan cara yang sama Tuhan juga memiliki alat untuk melindunginya. Dan dia percaya kepada Tuhan bahkan di lembah yang paling gelap sekalipun. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita mungkin sedang melalui lembah kekelaman saat ini. Mungkin lembah kekelaman tentang kematian, mungkin lembah kekelaman tentang hutang-hutang kita, mungkin lembah bayang-bayang konflik, mungkin lembah bayang-bayang depresi, mungkin lembah bayang-bayang keputusasaan. Bayang-bayang itu menakutkan, tetapi ingatkah kita saat kita takut pada bayang-bayangan itu, saat kita berbaring di tempat tidur, saat kita masih kecil, kita boleh melihat bayangan tidak dapat menyakiti kita. Bayangan selalu lebih besar dari sumbernya. Dan inilah kabar baik lainnya. Dimanapun ada bayangan, pasti ada cahaya. Kita tidak dapat memiliki bayangan tanpa cahaya. Jadi kuncinya saat ini, kita melewati lembah bayang-bayang maut itu adalah membelakangi bayangan dan melihat cahaya. Karena selama kita terus menatap cahaya, sumber cahaya yaitu Tuhan Yesus Kristus, terang dunia itu, bayangan tidak akan membuat kita takut. Begitulah cara kita dapat melewati lembah bayang-bayang kematian. Begitulah cara kita mengurangi stres. Kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Di lembah-lembah yang gelap seperti Daud berdoa, ketika aku hampir menyerah, ia tahu apa yang harus kulakukan. Mazmur 142 ayat 3. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Itu sebabnya sekalipun kami ada dalam lembah bayang-bayang maut, tetapi kami boleh melihat terang besar itu, yaitu Allah yang menyertai kami. Amin.